A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, semesta raya di alam jagat raya ini kita masih menghirup udara yang sangat segar ini. Di dalam hati kita ada sesuatu yang sangat rahasia, dan di dalam rahasia itu akan meluncur suatu kata-kata, dan kata-kata ini akan diucapkan dengan lidah kita. Ada lidah kita yang sangat tumpul, ada juga lidah yang sangat tajam, ada pun juga lidah yang sangat tajamnya melebihi apapun. Nah, di dalam tiga kategori ini, lidah yang manakah yang saudara miliki selama ini? Lidah yang tumpul ataupun lidah yang dipaksakan tajam tapi tidak tajam? Nah, di dalam tiga hal ini, Mbah Salim bertanya, lidah yang manakah yang saudara punya selama ini? Yang Mbah Salim maksudkan adalah lidah yang sakti, yaitu sabdo dadi. Tentunya membuat kata-kata kita mengandung magnet energi yang ngualati, atau bisa disebut dengan celaka kepada musuh-musuh yang melawan kita, ataupun musuh-musuh yang tidak suka kepada diri kita. Contohnya begini, di saat mendung ada orang hajatan, tentunya orang tuan rumah kebingungan, nanti kalau hujan deras bagaimana tamu-tamu ini akan datang. Ada kalanya pawang hujan ini berhasil dan tidak, semuanya ini tidak bisa dipastikan. Nah, hal ini pastilah butuh biaya, ritual, dan sejenisnya, dan keberhasilannya pun belum tentu. Untuk itu para saudaraku, bila kita memiliki lidah tajam ini, kita tidak perlu ritual apapun. Saat mendung, tuan rumah kebingungan, kita cuma berdoa sedikit saja sambil mengucapkan kata-kata, "Ya Allah, atas izin dan ridhomu, mendung yang menaungi di saat hajatan tuan rumah sebutkan tuan rumah tersebut, namanya siapa. Atas kehendakmu, semoga hujan ini bertahan sebentar, agar hajatan ini berjalan dengan lancar." Insya Allah, beberapa menit kemudian, awan yang hitam yang mengelabui akan turun hujan akan menyingkir menjadi terang. Ini bukan sulapan, namun inilah reaksi alam semesta raya mengijabahi kata-kata doa kita lewat lidah yang tajam ini. Dan selain itu, bila kita bisa mengobati orang, menyembuhkan penyakit, walaupun kita hanya orang awam, maka cukup mengucapkan sambil mengeluh saja kepada orang yang sakit tersebut, sambil berucap, "Ya Allah, atas izin dan ridhomu, semoga sebutkan nama pasien atau orang yang sakit tersebut dan sebutkan nama penyakitnya. Engkau angkat penyakitnya atas izin dan kehendakmu. Amin." Begitu mudah dan simpelnya lidah tajam ini, yang mana bila kita berkata akan terjadi. Tentunya kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kata apapun, baik kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, itu harus hati-hati, karena kita harus menjaga lisan kita, karena apa yang kita ucapkan lambat laun akan terjadi. Begitu mengerikan bila kita memiliki ilmu lidah tajam ini. Manfaatnya sangat banyak sekali, tidak bisa Mbah Salim sebutkan satu persatu. Jadi sangat universal untuk apa saja, namanya lidah tajam, berguna untuk segala hal. Tapi yaitu risiko saudara tanggung sendiri bila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bila kita mempunyai musuh atau lawan, kita santai saja, jangan dibalas. Lidah kita akan bekerja dengan sendirinya. Tapi ingat, jangan sumpah serapah, amarah, dendam, iri dengki, singkirkan dulu. Nanti lidah tajam kita tidak akan berguna dengan campur aduk energi kotor tersebut. Biar mengalir dengan sendirinya, lidah ini akan bekerja. Apalagi untuk pelet,
ya untuk pawang asmara. Tentunya hal ini 100% akan menunjang kinerja ilmu apapun yang saudara pelajari. Karena dengan lidah tajam ini, ilmu pelet yang kelasnya teri, ilmu pelet yang kadar energinya rendah, semakin naik drastis ya. Akan ada dorongan power yang berkali lipat tercampur di dalam energi pelet dengan energi lidah tajam saudara. Intinya apa? Untuk melipat gandakan power, seperti halnya ilmu kanuragan, tenaga dalam, pelet ya, pengasihan dan sejenisnya. Bila kita tambahi dengan lidah tajam ini, energinya akan berbeda berlipat-lipat ganda. Dan amalannya pun sangat pendek. Cukup membaca Bismillahirrohmanirrohim. Tarik nafas. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, saat kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, semangatkan di dalam diri saudara, kobarkan api di dalam diri saudara. Ya, berhentilah bernapas. Bayangkan energi putih masuk ke ubun-ubun saudara dan berpusat di dalam lidah saudara, berputar-putar di dalam lidah saudara. Setelah itu, bila napas kita tidak kuat, keluarkan pelan-pelan. Rohim. Nah, Mbah Salim ulangi, duduk santai, ya, tenang, baca bis. Langsung tarik nafas, lalu di dalam hati membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hentakkan kata-kata tersebut di dalam hati batin saudara sambil membayangkan energi putih masuk ke dalam ubun-ubun kita dan berpangkal di lidah kita, berputar-putar. Nah, setelah itu bila napas kita tidak kuat, langsung dibaca sambil mengeluarkan napas. Rohim. Saat kita membaca rohim, kita sambil mengeluarkan napas sambil mengucapkan ya dengan halus panjang. Dan saat kita menahan napas, waktu kita membaca Bismillahirrohmanirrohim ya, itu lafadznya Millahirrohmanirrohim. Nah, ini dibaca cukup di batin saja. Langsung setelah itu kita ucapkan kehendak kita, hajat kita apa ya, dan latihlah minimal 3 hari, sebanyak-banyaknya dalam 3 hari ini. Latihan terus menerus agar lidah kita semakin terasah ya. Nah, dalam 3 hari ini bisa dimulai hari apa saja, baik siang, malam, sore, ataupun dini hari boleh. Latihlah terus menerus membaca Bismillahirrohmanirrohim ini selama 3 hari. Bila setelah 3 hari, insya Allah bisa saudara gunakan dan manfaatkan untuk apa saja. Jadi saudara kemana-mana cukup bawa lidah sendiri ya. Jadi lebih simpel menyatu di dalam diri kita. Karena apa? Saat kita membaca Bismillahirrohmanirrohim ya, Millahirrohmanirrohim. Nah, kita tahan nafas sambil membayangkan aura warna putih dan hajat kita sebutkan. Insya Allah lidah sakti kita akan berfungsi setelah 3 hari saudara melatihnya. Jadi harap Mbah Salim jangan disalahgunakan, karena lafadz ini ya itu sangat agung. Karena apa? Hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha penyayang dan pengasih kepada hamba-hambanya. Jadi sepatutnya lah kita memanfaatkan ilmu lidah tajam ini untuk hal yang positif. Untuk mengasahnya ya, setiap malam Jumat habis Isya bacalah sebanyak 33 kali dengan cara yang Mbah Salim uraikan di atas. Caranya sama. Dengan terawatnya lidah ini, saudara harus berhati-hati dalam berkata. Setiap kata-kata saudara akan terijabai. Begitu mengerikannya sabda tadi dari lidah tajam ini. Jadi berhati-hatilah setelah menguasai ilmu tajamnya lidah kita ini. Apalagi kita memarahi anak, apalagi kita memarahi keluarga kita. Harus hati-hati karena lidah kita terijabahi.
Dan semoga saudara memanfaatkan ilmu ini untuk kebaikan bersama. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.